Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa berawal dari ketidakmampuan manusia untuk menangkap kebijaksanaan yang paling sederhana, yakni rendah hati, bersahaja, dan taat. Manusia terperangkap dalam dosa justru ketika ia ingin menjadi lebih dari dirinya yang sebenarnya dan ingin melampaui keadaannya yang serba terbatas. Manusia terperangkap dalam dosa justru ketika manusia lupa diri dan ingin menjadi sama seperti Allah. Manusia terperangkap dalam dosa justru ketika manusia tidak puas dengan hanya tahu tentang yang baik saja, tetapi juga ingin tahu tentang yang jahat. Manusia terperangkap dalam dosa justru ketika manusia kehilangan prinsip hidup dan gampang terpengaruh oleh godaan, hasutan, serta bujuk rayu iblis. Ketika manusia bimbang akan suara hatinya sendiri, serta lebih percaya pada tangkapan indera
yang memikat selera. Inilah keinginan serta kecenderungan umum manusia yang sebenarnya justru menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam jurang nestapa yang memilukan. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu tidaklah heran bahwa justru di tengah-tengah kecenderungan manusiawi seperti ini, maka proses penyelamatan manusia dari belenggu dosa harus mengambil arah dan jalan yang sama sekali berlawanan. Ketika manusia mulai lupa diri dan ingin melampaui keterbatasannya sebagai makhluk ciptaan, maka Allah Sang Pencipta justru rela menjadikan dirinya sebagai yang terbatas dan rapuh. Ketika manusia mengimpikan kehidupan yang mewah, megah, serta gemerlap bagaikan dalam istana raja, Allah justru memilih dilahirkan sebagai manusia hina di palungan kandang binatang yang kotor dan amis. Ketika manusia rame-rame mengidolakan keperkasaan serta kekuatan fisik untuk menyelesaikan setiap kemelut hidup, Allah justru memilih lahir sebagai seorang bayi lemah tidak berdaya. Tatkala orang begitu getol memperjuangkan perubahan situasi dengan aneka aksi demo, kekerasan, serta revolusi berdarah, Allah justru memilih jalan rekonsiliasi serta pertobatan batin. Ketika manusia ingin menegakkan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi sebagai jalan keadilan, Allah justru memilih jalan cinta kasih serta pengampunan tanpa pamrih. Tatkala manusia begitu tertarik pada apa yang masuk di akal, indah di mata, dan menarik di hati, Mesias yang datang itu justru tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak ingin memandang dia. Yesaya bab 53 ayat 2. Ketika manusia mendambakan kebebasan mutlak dengan menolak untuk menaati Allah dan sabdanya, maka dia yang datang itu di dalam kebebasannya yang mutlak justru memilih untuk taat secara total kepada Sang Bapa. Singkatnya, ketika manusia rame-rame ingin menjadi periuk emas dan perak yang merusak anggur, Mesias terjanji itu justru memilih menjadi periuk tanah yang sederhana, namun menampung anggur yang lezat. Itulah dia, Sang Sabda abadi dan ilahi yang rela menjadi manusia lemah dalam sejarah yang fana demi pengilahian serta keabadian kita manusia. Inilah pula tanda sekaligus bukti kesetiakawanan serta keprihatinan tiada taranya dari pihak Allah terhadap nasib malang kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, konon setelah malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria, ia pergi jalan-jalan mengelilingi kebun binatang. Maksud hati dari sang malaikat adalah untuk mencari penjaga yang baik, serentak teman bagi bayi Yesus yang berbaring di palungan. Maka dilihatnya seekor singa yang kuat, garang, dan buas. Pikirnya, raja hutan inilah yang cocok menjadi pelindung kanak-kanak Yesus dari segala bahaya, sebab tidak satupun makhluk yang gampang mengalahkannya. Tapi sang malaikat berpikir, bagaimana nanti dengan para gembala dan orang-orang yang mau menengok Yesus? Jangan-jangan mereka malah lari terbirit-birit ketakutan dan tidak satupun orang yang mau datang menemui kanak-kanak Yesus.
Karena itu diurungkan niatnya untuk membawa serta binatang itu. Di pojok lain, ditengoknya burung merak yang sedang memamerkan indahnya kilap warna-warni bulu kebanggaannya. Inilah dia burung tercantik yang akan mempesona siapapun yang melihatnya. Dan pasti kanak-kanak Yesus pun akan kagum memandangi dan senang ada bersamanya. Tapi sang malaikat berpikir, jangan-jangan orang nanti malah asik melihatnya dan lupa bertemu dengan kanak Yesus. Karena itu sekali lagi dibatalkan maksudnya untuk membawa serta burung itu. Di pinggir jalan dijumpainya sepasang kancil yang sedang bermain. Kelihatan begitu cerdik dan lucu. Kata sang malaikat dalam hati, wah, binatang kecil ini pasti akan menarik hati dan bisa menghibur kanak-kanak Yesus. Tapi malaikat itu berpikir, jangan-jangan nanti malah kanak-kanak Yesus dibohongi, ditipu, dan hadiah-hadiah untuk kanak-kanak Yesus dicuri oleh kancil-kancil yang cerdik itu. Maka sang malaikat pun tidak jadi membawa kancil-kancil itu. Akhirnya keluarlah malaikat Gabriel tanpa membawa hasil. Di tengah perjalanan, dilihatnya seekor lembu yang sedang menarik bajak petani sampai tertatih-tatih dan memar bilur-bilur cemeti tampak di tubuhnya. Tidak seberapa jauh dari tempat itu, tampak pula segerombolan domba-domba yang mengembik kesakitan keluar satu persatu dari pondok pencukuran bulu domba. Juga sang malaikat melihat kirap unta yang berjalan lamban, keletihan karena syarat dengan beban dagangan. Maka tergerak oleh belas kasihan atas derita dan pengorbanan mereka, maka dipilihnya binatang-binatang itu untuk mendampingi dan menemani bayi Yesus di palungan. Biarlah hewan-hewan yang telah menderita dan merelakan dirinya untuk kebutuhan manusia yang juga diperlakukan kasar dan tidak adil, sejenak bebas dari beban dan menikmati kedamaian bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan kita sekarang, mengapa Yesus itu harus lahir di palungan domba? Jawabannya, karena Yesus mau bersolider. Yesus mau sehati dan seperasaan dengan yang kecil, miskin, lemah, hina, dan menderita. Pesta Natal adalah pesta solidaritas. Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia yang menderita dan tidak diperhitungkan oleh orang sesamanya. Maka menjadi permenungan bagi kita adalah, dapatkah cahaya Natal itu terbias dalam solidaritas kita terhadap yang kecil, yang terus dirundung derita, ketidakadilan, pemerkosaan hak, dan litani penindasan lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, Natal itu pesta berbagi. Pencipta manusia menjadi manusia, supaya ia penguasa bintang-bintang dapat menyusu pada dada seorang ibu, supaya sang roti dapat lapar, supaya sang sumber air dapat haus, supaya sang terang dapat tidur, supaya sang jalan dapat menjadi lelah, supaya sang kebenaran dapat dituduh atas kesaksian palsu, supaya sang guru dapat dihajar dengan cambuk, supaya sang dasar dapat dipancang di atas kayu, supaya sang kekuatan dapat menjadi lemah, supaya sang penyembuh dapat terluka, supaya sang hidup dapat mati. Terompet membunyikan suara, pecahnya petasan mengadukan suasana, kilauan sinar pohon Natal memberikan warna tersendiri di bulan yang kudus. Suasana Natal terpancar sudah, memberikan kesan dan pesan indah. Telah lahir bayi Natal yang mungil wajahnya, datang untuk selamatkan dunia. Tapi kedatangannya yang dinantikan dengan segala yang berbau mewah terasa hampa tak berarti. Petasan yang kian dibunyikan,
rumah yang dicat dengan segala warna, pakaian baru, kue bermacam rasa, dan lainnya, tak ada gunanya, tak ada arti. Bayi itu lahir di palungan yang hina, tempat yang kotor, bau, dan hanya menumpang, padahal dia lahir untuk menyelamatkan manusia. Emas, mur, dan kemenyan dipersembahkan 3 raja dari timur. Lalu apa yang akan kita persembahkan? Pakaian baru, rumah baru, kue yang enak, atau petasan-petasan? Apakah kelahirannya hanya untuk bersenang-senang, untuk kepuasan diri sendiri? Tidak, tidak, tidak. Memang dia lahir untuk kita. Tapi renungkanlah sejenak, lihat betapa menderita orang-orang di samping kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada anak, tak ada keluarga lainnya, tak ada pakaian baru, tak ada kue, apalagi rumah. Mereka merayakannya dengan apa adanya, dengan tangisan, dengan kesengsaraan. Apakah kita hanya menutup mata melihatnya? Bukan sebuah istana yang megah dan terhormat, Allah memilih rumah pertama bagi anaknya. Tidak ada kilau kemuliaan yang luar biasa dengan ruang bertiang dan berkubah. Bukan, justru sebuah kandang sederhana dan hina. Dan demikianlah lahir, tak dikenal, tak terbayangkan, padahal dia pemilik surga dan bumi. Tidak ada sekumpulan pelayan yang cemas di sana untuk melayani anak yang baru lahir. Yosef sendiri dan Maria saja, dengan bayi yang tersenyum. Mereka tidak memiliki kain linen yang bersulam indah untuk membungkus lengan mungil itu. Tidak ada pakaian bayi yang mahal dan berwarna-warni. Tidak ada bahan yang terbuat dari emas. Cuman kain lampin, lambang kesederhanaan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kelahiran Yesus Kristus putramu di Betlehem, sabdamu yang telah menjelma, kau jadikan dasar puncak iman kepercayaan kami. Kami mohon bantuan rahmat-Mu, agar selalu dapat bersatu dengan Dia penyelamat kami, umat manusia yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.